Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema Kebangkitan Kristus membangkitkan harapan baru. Bacaan firman terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tidak adanya harapan karena dosa bukan hanya dalam hal tertentu, tetapi dalam segala sesuatu dan dalam segala hal, bahkan sampai kepada kekekalan. Sejak terusir dari Taman Eden dan dari hadirat Allah, maka tidak ada kemungkinan untuk manusia dapat masuk kembali, apalagi untuk menghampiri pohon kehidupan, karena telah dijaga oleh malaikat dengan pedang yang terhunus, bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Segala usaha manusia dengan segala bentuk perbuatan baik dan kesalehan menjadi laksana kain lara atau kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kami semua telah menjadi seperti orang najis yang kena kusta karena dosa-dosa kami. Segala kebenaran kami yang sangat kami banggakan itu hanya seperti kain yang buruk dan kotor. Kami menjadi seperti daun yang layu dan kering, lalu gugur. Segala dosa kami melenyapkan kami seperti angin menyapu daun-daun kering. Di saat tidak ada harapan karena dosa dan sedang melakukan dosa, Yesus pun datang dan bersedia mati di kayu salib untuk menggantikan dan menebus kita manusia. Ia pun dikuburkan, tetapi telah bangkit kembali dari kematian. Batu yang menutup kubur dan kerajaan maut sekalipun tidak dapat menahan tubuh Yesus. Karena itu, Yesuslah satu-satunya nama dan satu-satunya jalan yang disediakan Allah bagi manusia agar kembali memiliki pengharapan baik di dunia ini maupun sampai kepada kekekalan. Roma pasal 5 ayat 8, Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, karena kasih dan kemurahannya yang besar, Yesus bukan saja bersedia mati untuk kita, tetapi ia pun sudah bangkit dari kematian untuk melahirkan kita kembali kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Hargailah dan bersyukurlah. 1 Korintus pasal 15 ayat 17-19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.